Hai semuanya, balik lagi dengan kita nih, dengan gue Sabrina Puspa dan Ajeng. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Dan baik, Oke. Nah, berhubung kemarin di episode kemarin ya kita udah bahas seputar teman dan juga pacar sedikit-sedikit. Enaknya kita lanjutin episode kemarin aja gimana? Iya, gimana kalau kita sekarang bahas soal FWB? Udah tahu belum nih FWB? Gue sih tahu ya FWB itu apa, Friends with Benefit kan. Iya, betul. Tapi gue nggak terlalu paham banget ya, karena kan FWB itu sendiri pasti menurut orang-orang itu punya arti yang beda-beda ya. Iya. Sebenarnya FWB ini tuh boomingnya di kalangan ini gak sih, kampus deh kayaknya. Soalnya waktu pas zaman gue SMK, gue belum kenal yang namanya FWB. FWB apa sih FWB? Paling kenalnya cuma hubungan tanpa status ya kan gitu-gitu. Kalau gue sendiri sih tahu FWB itu gara-gara nonton film. Oh, yang si itu ya. Cuman kan dalam film tersebut FWB itu sendiri kan diartikan untuk memenuhi kebutuhan biologis kan. Iya, biologis. Cuman ada juga orang yang nganggep atau FWB itu sendiri kayak yang selain hubungan biologis, kayak misalnya antar jemput, teman antar gitu jemput. ya. Namanya benefit ya. Benefitnya beda-beda gitu kan. Yang main film itu tuh siapa sih? Justin Timberlake ya? Justin Timberlake. Kalau menurut gue ya, FWB tuh sebagian orang ada yang nganggap FWB ini negatif, tapi ada juga yang positif. Ya menurut gue itu gimana orangnya sih? Beda-beda, tiap orang pasti beda. Iya. Menurut gue FWB positif tuh bisa jadi kayak tadi antar jemput, gitu, temenin makan atau sleep call gitu-gitu kan, curhat-curhat, ya gitu. Tapi ada juga negatifnya kan. Kalau misalnya dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan biologis kayak gitu, jatuhnya. Takutnya nih ya kan, kalau FWB itu kan ya udah pure untuk benefitnya aja kan, benefitnya gak ada aja. hubungan. Tapi kalau menurut lo FWB itu sama hubungan tanpa status itu sama apa beda? Menurut gue beda sih. Kalau misalnya hubungan tanpa status kayak lebih dua-duanya sama-sama baper tapi pada nggak mau pacaran gitu, Iya, nggak sih? Kayak lebih iya. ke komitmen nggak sih HTS tuh atau enggak? Tidak pacaran. Atau kalau menurut gue ya hubungan tanpa status tuh kita punya hubungan kayak temen, tapi misalnya kayak ya gitu sama kayak antar jemput, terus mirip-mirip sih ya. Iya, sebenarnya. mirip-mirip sih, main bareng. Cuman ya gitu, ada satu pihak yang nggak mau terikat oleh status itu, kayak pacaran ya kan. Makanya disebutnya hubungan tanpa status. Pokoknya FWB ini cocok buat kalian yang pengen punya cowok tapi gak mau pacaran gitu. Biasanya, gak mau diatur-atur atau gak mau kayak chatan tiap hari, tiap saat ya gitu. Pokoknya cocok lah. Kalau FWB itu biasanya rate umurnya itu dewasa muda ya, kayak umur 20-an ya. Iya. Soalnya waktu zaman sekolah gue mana tahu FWB apa. Mana berani juga kan. Iya, makanya. Tapi lo sendiri pernah nggak sih FWB? Ya enggak lah. Oh iya, pacaran juga. Pacaran aja saya belum. Ya saya lupa. Sangat Islamik saya, alhamdulillah. Tapi Kalau tidak. Gue pribadi FWB-an pernah sih. Lagi sekarang. Ya lagi, tapi bukan yang negatif ya bun. Kayak makan bareng gitu-gitu, tapi kita nggak baper, nggak ya pokoknya nggak ada rasa lah. Kita sama-sama yang ngejalanin berdua, tapi ya gak ada rasa, jalanin aja. Ya gitu. Cuma kalau misalnya gue lagi stres atau apa, larinya ke dia gitu, curhat-curhatnya ke dia gitu sih. Tapi lu takut gak sih karena lu udah lagi ngejalanin kan? Takut gak sih nanti tiba-tiba muncul ada rasa-rasa suka atau gimana gitu yang nantinya bakal
bikin kayak FWB-an lu itu kabur gitu. Iya gitu. Sebenarnya takut sih ya, yang namanya biasanya kenal gak istilah cinta muncul karena terbiasa. Ya itu sedikit takut sih sebenarnya. Tapi ya gimana ya, ya butuh. Kalau misalnya ntar emang sampai pahitnya ada rasa atau baper, kayak gue bakal confess sih ke dia dan nentuin baiknya mending udahan atau lanjut ya gitu. Jadi harus mampu nerima resikonya juga dari awal. Ya gitu sih. Tapi ya kalau lu sendiri ada nggak sih niat untuk FWB-an tapi ke arah yang untuk kebutuhan biologis kayak gitu? Negatif ya. Niat gak ada sih ya, yang namanya begitu kan hubungan haram. Dan gue sendiri lo gak lihat ini gue berkerudung kayak gini ya kali. Jadi kayaknya gak ada sih, kayak mendingan kalau buat kayak gitu nikah dulu aja lah. Iya, soalnya ntar juga waktu nikah pasti kan ada benefitnya juga kan sama pasangan. Tapi ini balik lagi ke kalian ya, itu pilihan hidup kalian masing-masing. Jadi ya ini menurut gue pribadi aja gitu. Oh iya, bahas lu tadi udah pernah nonton film itu kan, Justin Timberlake? Udah. Friend with Benefit. Di film itu kan lebih ke arah kebutuhan biologis ya, mereka. Tapi itu ujung-ujungnya tuh ceweknya baper kan? Yang udah mulai ke rumah ke rumah cowoknya, iya. ke rumah cowoknya kan, iya, udah mulai ada rasa. Makanya mereka berdua sempet renggang gitu nggak sih? Iya, sempet renggang waktu pas ceweknya itu ngedenger percakapan si Justin Timberlake yang pokoknya si ceweknya ini bukan tipenya dia deh kalau nggak salah. Kayak gitu. Terus akhirnya ceweknya balik kan ke LA ya, apa New York, lupa deh. Ya pokoknya ke situ. Terus di situ si Justin Timberlake kayak mulai nyadar, oh ternyata dia juga baper. Jadi ya udah deh mereka. Tapi bedanya kalau film itu happy ending ya. Kalau misalnya di kehidupan nyata ya ada cinta bertepuk sebelah tangan. Iya, pasti rata-rata ada aja yang muncul tuh rasa-rasa suka lah, rasa-rasa cinta sama pasangannya. Pernah baca di artikel, pokoknya cewek ini beresiko lebih besar untuk baper dibandingkan pria, laki-laki. Ya, gue nggak ngerti ya kenapa. Mungkin karena cewek itu perasa atau apa ya? Namanya juga cewek ya, gampang baperan. Jadi sangat tidak disarankan untuk kalian yang baperan, gampang baper, gitu sih. Oke teman-teman, buat kalian nih yang berniat untuk FWB atau penasaran rasanya gimana sih gitu, pengen nyicip ke dunia kayak gitu, mendingan kalian cari-cari tahu dulu deh tentang apa sih FWB itu dan rules-rulesnya daripada kalian terjebak di cinta bertepuk sebelah tangan. Gak enak banget kan guys. Oke teman-teman, hari ini kayaknya segitu dulu pembahasan dari kita tentang FWB ya. Nanti kita bakal lanjut di episode selanjutnya yang kira-kira pembicaranya bakal lebih seru lagi. Oke. Dadah. Bye-bye.